Tes. Shalom. Selamat pagi untuk Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Selamat datang kembali di dalam ibadah kapel akademik STT Baptis Indonesia. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kapel kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama-sama. Untuk ibadah kapel pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, worship leader akan dilayani oleh Saudari Tabita Ika Kristiani, untuk singer Saudari Rachel dan Saudara Komang Tio, untuk pemain musik Saudara Obed, Ferdi, Noval, dan juga Saudari Saron, untuk petugas multimedia akan dioperasikan oleh Saudara Stephen. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita, hati kita untuk mengikuti ibadah kapel pada pagi hari ini. Saya mohon dengan kasih, Ibu Karnawati boleh memimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan memberikan kami waktu untuk boleh bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam persekutuan umat percaya di tempat ini. Kami mohon pimpinan Tuhan supaya apa yang kami lakukan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang diambil di dalam Keluaran 32 dan 33. Di mana umat yang memberontak, umat Israel yang memberontak, tetapi Allah tetap setia, memberkati dan memimpin dalam perjalanan hidupnya. Mari kita akan bersama-sama beribadah dan menyaksikan drama monolog dan pujian yang akan dipersembahkan oleh para mahasiswa. Musa mengundur-undurkan turun dari gunung
maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukai. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengguh. Lalu Musa melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapa Tuhan engkau bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang-orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud dan menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan dari muka bumi. Berbaliklah murkamu yang bernyala-nyala dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang telah dirancangkannya atas umat itu.
semuanya bangkit berdiri. Setia padaku, ku tunggu. Kasih tak akan ku meninggalkanmu, walau sedetik pun berarti bagiku. Tiada kata berpisah di hatiku, meski kau pergi jauh dari diriku, tak menunggumu. Pagi ganti hari, malam kan menjelang. Setiap sebuah penantian, meski tak ku jelas, walaupun mulutmu selalu mengatakan kau kan setia padaku, ku tunggu. Kasih tak akan ku meninggalkanmu, walau sedetik pun berarti bagiku. Tiada kata berpisah di hatiku, meski kau pergi jauh dari diriku, kan menunggumu. Dipersilakan duduk kembali. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertuliskan pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun,
Dialah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan itu seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayar jiwa anak laki-lakinya dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Keesokan harinya, Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan perdamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat alat emas bagi mereka. Tetapi sekarang, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itu lah yang akan kuhapuskan dari dalam kitab. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan padamu. Akan berjalan malaikat-malaikat di depanmu, tetapi pada hari pembalasanmu itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun.
yang akan menghalau mereka. Orang Yebus itu, orang Hewi itu, orang Feris itu, orang Kanaan itu. Tapi di mana Tuhan? Tuhan, Kau ada di mana? Ya Tuhan, Engkau tidak mau berada di tengah-tengah kami. Karena Kamu tahu, bangsa kami adalah bangsa yang tegar tengkuk. Karena ketika Kau ada di tengah kami, Kau akan menghancurkan kami. Lihatlah orang Israel, dengar baik-baik di telingamu. Ini ancaman Tuhan yang mengerikan. Sekarang kalian harus perhatikan. Merendah dirikanlah di kalian di hadapan Tuhan. Tanggalkan semua perhiasan kalian. Dan kita akan melihat apa yang akan diperbuat Tuhan untuk kita. Sesudah itu, Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya, sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Rindu
segera berangkat dari tempat ini. Tapi siapakah yang akan kau utus untuk berjalan bersamaku? Apakah aku harus sendiri? Aku tahu Engkau mengenal aku dan kasih karuniamu ada padaku, seperti yang Engkau berikan kepada nenek moyangku. Engkaulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub yang selalu menyertai kami dari dulu sampai saat ini. Aku tidak bisa kalau Tuhan tidak membimbing aku. Aku tidak mampu, Tuhan. Aku tidak mampu. Aku tidak akan bisa berjalan tanpa bimbingan Tuhan. Aku tidak bisa, Tuhan. Aku butuh Engkau. Bimbinglah aku. Bimbinglah aku ke jalan yang harus aku tempuh. Bimbinglah aku ya Tuhan. Dari mana aku tahu bahwa aku sudah mendapat kasih karunia-Mu? Dari mana aku tahu bahwa Engkau telah menopangku? Ya Tuhan, aku tahu sekarang. Aku dan umat-Mu ini berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Kami berbeda. Meskipun kami memberontak, tetapi Engkau setia kepada kami. Selalu setia kepada kami. Siapakah kami ini sehingga Engkau memberikan yang terbaik, kesetiaan-Mu yang tiada akhir kepada kami sampai hari ini. Kalau bukan hanya
karunia-Mu, bukan karena perbuatan kami. Semuanya kasih karunia-Mu. Hanya karena kasih karunia Tuhan, kami bisa berjalan ke negeri yang sudah Tuhan tunjukkan, yang penuh susu dan madu. Meskipun aku tahu apakah aku sampai di sana atau tidak, aku tidak pernah mengerti. Tapi aku yakin bahwa bangsa umat-Mu ini akan sampai ke sana. Di dalam janji Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan. Inilah karunia-Mu Tuhan, inilah karunia-Mu. Terima kasih atas karunia-Mu. Terima kasih karena Tuhan mengenal aku dan umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk karunia-Mu. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Aku
Tuhan, kadang ketika kami mempunyai masalah, kadang ketika kami terhimpit, kami lari daripada Tuhan. Kami mencari kekuatan-kekuatan yang lain. Kami tahu Tuhan begitu kecewa buat kami. Kami tahu Tuhan sedih. Kami tahu Tuhan menderita. Oleh karena kami Tuhan, yang jauh daripada Tuhan. Seperti bangsa Israel. Mereka sudah merasakan mujizat Tuhan. Mereka sudah merasakan kasih karunia Tuhan. Tetapi ketika mereka bingung, mereka mencari ilah-ilah lain. Tuhan, meskipun kami tidak setia, Engkau tetap setia. Meskipun kadang-kadang kami lari daripada Tuhan, Tuhan masih menantikan kami. Tuhan melepaskan pengampunan buat kami. Tuhan masih memanggil kami. Tuhan Yesus, sekarang kami tahu kasih karunia-Mu begitu besar buat kami. Sekarang kami tahu kasih karunia-Mu begitu besar buat kami Tuhan. Bahkan Engkau merelakan anak-Mu satu-satunya Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, sekarang kami semakin percaya penyertaan Tuhan. Kami semakin yakin dengan penyertaan Tuhan. Sehingga seperti Musa berkata, bila Kau tak besertaku Tuhan, aku tidak mau berjalan. Kami berdoa kepada Engkau Tuhan. Bila Engkau tidak menyertai kami dalam hidup kami, kami tidak bisa mengambil keputusan. Bila Engkau tidak beserta kami, kami tidak mau berjalan melangkah apapun. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau yang mengasihi kami. Berkati kami Tuhan. Berkati dengan kasih karunia-Mu yang besar. Dan kalau hari ini kami boleh melihat firman Tuhan yang dihidupkan melalui sebuah drama, Tuhan berkati. Kami tahu Tuhan, kami semakin lebih setia kepada Tuhan. Berkati Ibu Karnawati yang telah memimpin. Berkati setiap mahasiswa-mahasiswi yang ambil bagian dalam acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati semua. Terima kasih. Ibadah kapel telah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.